Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, lebih dari 2 bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Sekitar 2 bulan lebih lah. Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, anak-anak terpaksa harus stay at home. KBM pun tidak bisa langsung, tetapi melalui model daring, model homeschool. Nah, dalam 2 bulan ini mari kita evaluasi. Sudah efektifkah dengan cara daring? Sudah efektifkah metode homeschool? Ini perlu kita evaluasi. Satu, dari segi pendampingan orang tua. Evaluasi pertama, kita evaluasi pendampingan orang tua terhadap anak atau anak didiknya atau anak kandungnya. Ibu bapak, kalau boleh kita klasifikasikan, ternyata orang tua, ya kita maklumi karena memang wali murid itu heterogen, lain dengan guru. Kalau guru homogen, mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan. Tetapi mau tidak mau, kalau orang tua wali murid itu kemampuannya heterogen. Sehingga kalau boleh kami klasifikasikan, orang tua wali murid dalam mendampingi anak itu ada 4 kategori. 1, mau dan mampu. Mau mendampingi dengan efektif dan efisien, dengan maksimal, dan memang dia mampu dalam menangani bila mana anak mengalami trouble. Tetapi ini hanya 25%. Yang kedua, ada yang mau mendampingi anak itu, senang, setia mendampingi anak, tetapi secara kognitifnya, secara pengetahuannya orang tua ini lemah. Sehingga ketika ditanya, contoh saja, Bu, ini jawabannya apa? Tuliskan kalimat hauqolah. Bingung. Dia mampu mendampingi, tetapi ketika sang anak mengalami trouble, bingung. Karena memang kita maklumi orang tua heterogen. Bingung juga, apa yo kalimat hauqolah itu? Padahal ini kalimat sudah populer. Tidak ada lain adalah la haula wala quwata. Karena tidak ngerti, akhirnya bingung. Ada yang ngerti, orang tua ngerti, mampu secara kognitif, tetapi enggan untuk mendampingi. Ya maklum karena kesibukannya. Sebetulnya orang tua ini mampu, tetapi enggan. Bukan karena apa? Karena kesibukan, karena PR orang tua pun di rumah tidak 1-2. Sehingga kalau disuruh menjadi pendamping setia anak, walaupun dia mampu secara kognitif, tapi merasa keberatan karena akan mengganggu PR yang lain. Dan yang keempat, dia tidak mampu secara kognitif dan enggan untuk mendampingi. Mungkin merasa tidak mampu, akhirnya enggan. Sehingga dalam kesempatan ini kalau boleh kita tarik kesimpulan sementara, ternyata KBM melalui stay at home hanya 25% yang efektif dan efisien. Sementara yang 75% minimal tanda tanya. Ini dari segi pendampingan orang tua. Dari segi materi, kita evaluasi sekarang, karena 2 bulan itu cukup untuk dibuat bahan untuk evaluasi. Sudah efektifkah selama 2 bulan ini?
Kalau boleh kita hitung kasaran ya, anak-anak itu sekarang 2 bulan. Berarti kalau terhadap materi, kalau materi A itu ditempuh 2 minggu, materi A 2 minggu, materi B 2 minggu, materi C 2 minggu, materi D 2 minggu. Berarti sang anak seharusnya telah menerima 4 materi. 1 materi 2 minggu, 1 materi 2 minggu, berarti 1 bulan lah. Bulan kedua 1 materi 2 minggu, 1 materi 2 minggu, 4 bulan, katakan 8 bulan, karena ini 1 materi 2 minggu, 1 materi 2 minggu, 4 bulan, 1 materi 2 minggu, 1 materi 2 minggu, berarti 2 bulan. 2 bulan anak harus menerima 4 bab lah begitu, 4 materi. Itu kalau 1 bidang studi. Kalau anak minimal seandainya kasarannya itu 10 bidang studi, berarti 4 kali 10 bidang studi, 40 bab. 1 bab 4, 1 pelajaran, 1 bidang studi 4 bab. Nah kalau 10 bidang studi berarti kan 40 bab, 40 materi lah begitu. Sudah efektifkah 40 materi diberikan selama 2 bulan kemarin? Sudah efektifkah? Ini yang saya maksud, perlu kita evaluasi. Kalau tidak efektif, maka sudah selayaknya anak-anak kita kembalikan ke habitatnya, masuk ke sekolah sebagaimana biasa. Tentunya harapan kita tetap mengindahkan instruksi pemerintah, tetap mengindahkan SOP-nya, diantaranya pakai masker, diantaranya cuci tangan, diantaranya jaga jarak, diantaranya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Pokoknya SOP pemerintah kita indahkanlah, sehingga kedua-duanya bisa menerima pengetahuan materi dengan efektif bila dilaksanakan di sekolah, sementara SOP-nya diindahkan. Kalau mengandalkan home studi, ya seperti tadi, orang tua saja ternyata hanya 25% yang efektif, sementara yang 75% tanda tanya minimal. Itu tentang orang tua. Tentang materi, anak seharusnya 2 bulan itu telah menerima 40 materi dalam 10 bidang studi. Sudah diterimakah sebanyak 40 materi ini bila dilakukan di homeschool? Inilah jawabannya, ada di kita semuanya. Efektif dan tidaknya seperti itulah. Kalau toh memang tidak efektif, maka alangkah bijaknya bila pendidikan dikembalikan ke habitatnya, di sekolah, di bangku, di kelas, tentunya dengan mengindahkan SOP seperti yang telah kami sebutkan di atas. Terima kasih. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu dan anak-anak bisa aman dan nyaman dalam menerima pengetahuan. Karena bila hal ini berlarut-larut, justru akan lebih bahaya lagi bangsa Indonesia. Putra-putri kita, anak-anak kita, generasi muda akan kehilangan pengetahuan dan pada saatnya dia akan mengalami kebodohan yang masif. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.